Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Martus Tanggang dengan NIM 050213823298 dari program studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang saya dapat, yaitu berjudul Pendugaan Erosi dengan Yusle dari mata kuliah Teknik Konservasi Tanah, Air, dan Das. Baiklah, yang pertama di pendahuluan. Jadi sebelum kita memasuki, jadi kita harus tahu erosi itu apa. Erosi adalah besarnya pengikisan tanah disebabkan oleh air maupun angin dan lainnya. Jadi erosi ini bisa disebabkan oleh air. Karena mengapa air itu ada lajunya. Laju air itu bisa menyebabkan pengikisan pada tanah, dinding-dinding tanah pada sungai, bisa dengan aliran runoff dari permukaan tanah maupun angin, angin kencang yang membawa tanah. Ada dua cara mengetahui nilai erosi. Yang satu, pengukuran secara langsung menggunakan plot erosi. Yang kedua, pengukuran secara tidak langsung bersifat prediksi maupun pendugaan. Nah, yang kita mau pakai itu yaitu bersifat prediksi maupun pendugaan. Nah, kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tujuan pendugaan erosi dengan USLE yaitu mengetahui perkiraan laju erosi tanah. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor penyebab erosi. Jadi kita harus tahu faktor apa saja yang menyebabkan erosi pada suatu wilayah. Perencanaan konservasi tanah. Yang keempat, evaluasi dampak penggunaan lahan. Yang kelima, pengambilan keputusan tanah guna lahan. Jadi kita eh, harus mengambil keputusan tata guna lahan. Lahan yang lahan tertentu itu kita pakai untuk apa. Nah, maka dari itu kita harus tahu USLE itu apa. USLE adalah metode kuantitatif untuk memperkirakan laju erosi tanah tahunan berdasarkan faktor-faktor seperti curah hujan, karakteristik tanah, kemiringan lereng, penutupan lahan, dan praktik pengolahan pada suatu tanah atau wilayah yang akan dikelola. Nah, metode USLE ini dikenal dengan persamaan umum kehilangan tanah atau bisa disingkat PUKT dengan rumus A sama dengan R kali K kali LS kali CP yang dimana R itu erosivitas, kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi, yang kedua itu K erodibilitas, menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Semakin tinggi nilai K, maka semakin mudah tanah mengalami erosi. Jadi semakin tinggi erodibilitas, maka tanah semakin mudah mengalami erosi. Yang ketiga itu LS. LS itu adalah kemiringan dan panjang lereng. Ada dua faktor yaitu kemiringan dan panjang kemiringan yang pertama dan panjang lerengan. Yang keempat itu CP, menyatakan tanaman dan pengelolaan. Nanti kita bahas semua. Dari empat faktor ini selanjutnya bisa diketahui beberapa besarnya nilai erosi. Nah, nanti keempat faktor ini akan kita lihat cara apa sih sebenarnya dari keempat faktor ini. Nah, untuk menghitung step index mempunyai persamaan formula dan cara yang berbeda. Perhitungan faktor erosivitas dapat menggunakan formula yang ada. Hanya saja yang perlu diingat untuk menghitung erosivitas base data yang digunakan sifatnya bulanan, kemudian diakumulasikan untuk tahunan. Pendekatan usual digunakan untuk menduga erosi dalam satu tahun, sehingga untuk menghitung semua faktor erosinya sifatnya adalah tahunan. Jadi di sini banyak formula tentang erosivitas, tetapi data yang digunakan itu bulanan. Eh, yang tetapi usually ini digunakan untuk pendugaan satu tahun. Jadi nanti datanya itu akan diakumulasikan untuk tahunan. Data bulanan itu diakumulasikan untuk menjadi tahunan. Nah, ini contoh dari eh, formula. Formula yang biasa digunakan untuk menghitung erosivitas tergantung pada pengembangan formula masing-masing.
maka permintaan data yang digunakan juga berbeda. Ini dari Boltz tahun 1978. Ini adalah rumus dari erosivitas. Nah, ini contoh satu ini dari Boltz. Nah, CHB itu curah hujan bulanan, HHB itu hari hujan, dan CH24 curah hujan maksimum harian. Nah, jadi di sini Boltz ini menggunakan curah hujan bulanan yang seperti yang saya katakan tadi, yang di sini bahwa mengapa eh, harus diakumulasikan karena datanya itu yang diambil itu bulanan, bukan tahunan. Nah, lanjut yang kedua, ini dari Utomo dan Mahmud tahun 1984. Nah, sedangkan untuk Utomo atau dan Mahmud hanya memerlukan CHB, curah hujan bulanan. Nah, jadi kesimpulan dari dua formula ini, namun kalau kita cermati dari kedua formula ini memiliki persamaan. Data yang digunakan dari kedua formula ini adalah data bulanan, sehingga nilai erosivitasnya yang dihasilkan adalah erosivitas bulanan. Maka untuk menghitung dalam jangka waktu 1 tahun, harus menghitung nilai erosivitas dari Januari sampai Desember. Lalu ditotal untuk setiap bulannya. Nah, nanti diakumulasikan atau ditotalkan dari bulanan ini untuk mencari nilai 1 tahunnya. Ini dari Januari sampai Desember. Kita lanjut. Nah, faktor yang kedua untuk perhitungan faktor erodibilitas. Nah, ini kita masuk yang ke erodibilitas. Menggunakan dua metode, yaitu persamaan, yaitu metode persamaan. Nanti ada yang kedua metodenya. Data yang harus diketahui untuk metode persamaan ini tekstur tanah atau persentase debu, persentase pasir sangat halus, persentase liat. Yang kedua persentase bahan organik. Yang ketiga itu struktur tanah disesuaikan dengan penetapan kodenya. Nah, jadi ada kode-kodenya dalam struktur tanah. Nah, ini yang keempat permeabilitas tanah. Nah, ini kode dari permeabilitas. Ini kelas permeabilitas, nilainya, jamnya, cepat, sedang sampai cepat, sedang sedang sampai lambat, lambat sangat lambat. Nah, ini nilainya ada, ini kecepatannya ini. Kita lanjut. Nah, jika data telah lengkap, maka masukkan ke persamaan yang telah ada. Nah, jadi jika data ini telah lengkap, bisa dimasukkan ke persamaannya. Ini rumusnya dan ini dari kode-kodenya, strukturnya. Kita lanjut. Nah, yang ke persamaan metode kedua itu yaitu nomograf. Nah, di sini memerlukan 4 data juga. Tekstur tanah sama seperti yang tadi di sama seperti ini di persamaan. Nah, ada 5 tahap mengerjakan nomograf erodibilitas. Yang tadi itu ini erodibilitas, yang ke ini erosivitas. Jadi kita masuk ke erodibilitas. Nah, yang satu caranya ini untuk nomograf erodibilitas ini, nah ini caranya. Yang pertama itu tarik horizontal hingga memotong persen pasir. Nah, ini jadi kita tarik horizontal yang titik satu ini, kemudian ditarik vertikal ke atas maupun bawah menuju perpotongan persen bahan organik. Nah, jadi di mana eh, persen bahan organiknya, jadi kita tarik ke atas. Ya, kebetulan ini ke atas. Lalu tarik lagi horizontal ke kanan menuju kode struktur tanah. Nah, jadi ini soil struktur itu adalah ke struktur tanah. Ya, yang tahap keempat, tarik secara vertikal ke bawah untuk memotong kode permeabilitas tanah. Nah, itu tarik yang nomor 4 itu.
untuk memotong permeabilitas tanah. Terakhir, tarik secara horizontal ke kiri, kemudian akan kita dapati berapa nilai erodibilitasnya. Di yang nomor 5 kita tarik ke kiri dan dapatlah itu hasilnya 30. Ditunjukkan 30 maka nilai erodibilitasnya 0,30. Nah, begini caranya untuk menariknya. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang ketiga, faktor kelerengan atau dua faktor dan dua data yang dibutuhkan yaitu L yaitu length data panjang lereng, S slope data kemiringan lereng. Sama halnya dengan faktor elektabilitas atau K, untuk mengetahui faktor LS bisa kita gunakan dengan dua cara yaitu persamaan dan nomograf. Berikut persamaan yang kita gunakan untuk menghitung faktor LS. Kegunaan pada dua rumus faktor LS ini berbeda, tergantung pada nilai persentase kemiringan lereng yang ada. Nah, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk faktor kelerengan, panjang lereng dan data kemiringan lereng. Nah, ini adalah rumusnya. Faktor panjang dan kemiringan lereng dari Morgan tahun 1979. Tinggal dimasukkan saja angkanya lalu dan cari hasilnya. Kita lanjut. Metode yang kedua adalah menggunakan nomograf. Dibutuhkan dua data. Ini untuk menentukan kelerengan, kemiringan lereng, dan panjang lereng. Data pertama pada sumbu X menyatakan panjang lereng dengan satuan meter. Nah, itu dia. X menyatakan panjang lereng dengan satuan meter. Ini X-nya itu menentukan panjang satuan dalam meter. Kemudian pada sumbu Y sebelah kanan menyatakan kemiringan lereng dengan satuan persen. Nah, jadi ini adalah panjang lerengnya itu kemiringan lereng dengan satuan persen. Sedangkan ini yaitu panjang lereng dengan satuan meter. Sedangkan sumbu Y sebelah kiri itulah yang menyatakan nilai LS-nya. Nah, ini LS-nya dan ini panjang lerengnya meter. Ini LS nilai L yang kita cari. Untuk menggunakan nomograf, langkah pertama adalah kita bergerak menuju sumbu X terlebih dahulu. Kemudian tarik ke atas, vertikal ke atas menuju garis perpotongan lereng terakhir. Tarik sebelah kiri mendatar secara horizontal untuk menentukan nilai LS-nya. Yang pertama itu kita tarik dulu horizontal untuk perpotongannya, persennya ini kemiringan lereng. Lalu kita tarik secara vertikal ke nilai LS. Dapatlah 3 nilai LS-nya. Nah, ini sekarang adalah faktor CP. Untuk perhitungan faktor ini sangat berbeda dengan faktor lainnya, dikarenakan kedua faktor ini menggunakan informasi pada tabel-tabel pada indeks C maupun P yang telah ada sebelumnya. Berikut tabelnya. Nah, ini adalah tabel-tabel dari pengelolaan tanaman. Pengelolaan tanaman. Nah, di sini ada jenis tanaman, padi, sawah, tebu, sampai ke cengkeh. Dan ini adalah teknik konservasi tanahnya, pengelolaan tanahnya. Ada teras bangku baik, teras tradisional, teras gulut, kontur, mulsa jerami. Nah, ini tentang pengelolaan tanahnya. Dan ini angkanya. Dan ini jenis tanaman. Tanaman untuk penutupan lahan. Sedangkan ini untuk pengelolaan tanah. Nah, kita lanjut. Untuk menentukan faktor C, harus mengetahui pola tanam 1 tahun. Contoh, lahan Tegal. Polanya yaitu jagung,
Ditanam jagung, ditanam kacang tanah, ditanam ketela pohon. Nilai C-nya kan 0,64. Coba kita lihat. Jagung. Nah, itu jagung itu berada 0,4. 0,64. Setelah itu ditambah 0,4. Itu kacang tanah. Kita cari kacang tanah. Nah, itu kacang tanah 0,4 ya. Ini kacang tanah. Setelah itu ketela pohon. Kita cari ketela pohon. Ketela pohon. Kita bentar. Kita ketela pohon 0,7. Kita cari dulu. Tapi sepertinya di sini dari tabel ini tidak ada. Tapi kita masukkan saja 0,7. Oh ya, ubi kayu, ketela pohon. Ubi kayu itu sama bisa disebut juga ketela pohon. 0,7. Nah, terus dibagi 3. Inilah rumus dalam menentukan faktor C. Hasilnya 0,58. Kalau misalkan pada lahan kita jumpai pola tanam yang ada ternyata hanya dua jenis tanaman, maksudnya misalnya jagung tambah sama kacang tanah aja, ketela pohonnya enggak. Nah, maka pembagian dua dan kalau hanya ada satu jenis tanaman dalam 1 tahun, maka tidak perlu dirata-ratakan. Nah, lanjut untuk nilai yang terakhir itu untuk nilai pengelolaan. Pengelolaan lahan. Harus melihat secara utuh kondisi satu lahan tersebut. Kalau misalkan suatu lahan ternyata kondisinya seragam, lahan tersebut dilakukan pengelolaan berupa teras, kondisinya baik, maka cukup nilai P-nya 1, misalnya 0,04. Ini dapat dari tabel nilai P sebelumnya. Namun kalau dijumpai ternyata tindakan pengelolaan pada lahan yang kita ukur sangat beragam, maka kita harus menentukan persentasenya. Nah, jadi misalnya dari suatu lahan itu misalnya hanya di, dipakai pengelolaan tanah itu misalnya teras ring saja. Jadi cukup nilai P-nya 1. Kondisi baik maka cukup nilai P-nya 1. Misalnya 0,04. Nah, dapat dari tabel nilai P sebelumnya. Namun kalau dijumpai ternyata tindakan pengelolaan pada lahan yang kita ukur sangat beragam. Misalnya ada eh, kita lihat di ini. Nah, ini misalnya kan tadi itu misalnya, nah ini pengeluaran itu 0,04. Nah, kita lihat. Berarti 0,04 ini cuma teras bangku saja. Nah, misalnya ini pengelolaan yang kita eh, sebelumnya. Dan ini cukup nilai P-nya 1. Nah, tetapi kalau ini ada teras bangku baik, teras bangku sedang, teras tradisional, teras gulut, mulsa jerami, strip rumput pemanen, misalnya beragam. Nah, itu kita ukur dulu sangat beragam itu kita harus menentukan persentasenya. Baru kita bisa masukkan angka-angkanya. Nah, ini contoh ya. Pada suatu lahan A, pengelolaan teras baik 10% dari total luasan lahan. Teras tradisionalnya 30%, gundulannya 60%. Maka nilai P tetap kita masukkan nilai P sesuai dengan tabel yang sebelumnya dikalikan nilai persentase di atas. Contoh, teras baik itu 10%. Coba kita lihat di teras baik 0,004 dikali sama 10%. Teras tradisional itu 0,35. Kita masukin 0,35 gundulan, gundulan 0,15 dikali 60%. Dapatlah hasilnya 0,199 atau 0,199. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya tentang pengukuran eh tentang pengukuran maaf tentang pendugaan menggunakan USLE. Jadi di sini sangat USLE ini untuk fungsinya itu untuk memprediksi erosi
mengetahui perkiraan laju erosi tanah, mengidentifikasi faktor penyebab erosi, perencanaan konservasi tanah. Nah, jadi di sini user itu sangat dibutuhkan dalam memperkirakan erosi pada suatu wilayah agar kita bisa tahu apa dampaknya dari penggunaan lahan tersebut kan. Misalnya kita melakukan kegiatan pertambangan atau apa sehingga kita bisa tahu dampak yang akan kita timbulkan dari penggunaan lahan tersebut itu apa, misalnya atau bisa longsor atau kekurangan air nanti pada daerah tersebut. Nah, jadi kita harus tahu dampaknya. Nah, yang terakhir itu mungkin pengambilan keputusan tata guna lahan. Jadi setelah kita tahu erosinya itu berapa di lahan tersebut, kita prediksi, maka kita mengambil keputusan yang bijak. Misalnya tidak cocok untuk digunakan untuk lahan pertambangan misalnya, maka jangan kita pakai. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.